Hai kawan detik ensiklopedia. Pernah nggak sih kalian lagi seru-serunya main game online? Tiba-tiba muncul iklan judi online. Atau mungkin kalian punya teman yang mendadak jadi kaya di game, padahal sebelumnya biasa aja. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Apa sih hubungannya judi online sama top-up game? Banyak yang bilang kalau judi online itu makin banyak, dan sasaran utamanya adalah para gamers. Kenapa bisa begitu? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang hubungan judi online dengan top-up game. Kita kupas satu persatu, mulai dari gimana judi online ini bisa gampang banget diakses, sampai efek negatifnya yang perlu diwaspadai. Jadi, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih dalam, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa siapin juga cemilan dan minuman favorit kalian, biar makin seru. Oke, langsung aja kita mulai. Kawan detik ensiklopedia. Coba bayangin deh, dulu kalau mau judi harus sembunyi-sembunyi, nyari tempat terpencil kayak lagi ngelakuin misi rahasia aja. Serasa jadi agen rahasia yang harus selalu waspada. Tapi sekarang, beda banget. Cukup modal smartphone dan koneksi internet, judi online bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nggak perlu lagi repot-repot cari tempat tersembunyi. Mau di kamar mandi kek, di ruang tamu, bahkan lagi ngantri sembako juga bisa. Semua jadi lebih mudah dan praktis. Gampang banget. Aplikasi dan situs web judi online juga didesain agar mudah dipahami, bahkan sama orang yang gaptek sekalipun. Jadi, siapa saja bisa terlibat tanpa kesulitan. Nggak heran deh kalau judi online jadi makin banyak, kayak cendol di bulan puasa. Semakin hari, semakin menjamur. Nah, kemudahan akses ini yang bikin judi online jadi makin mengkhawatirkan, terutama buat anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan teknologi. Mereka sangat rentan terhadap pengaruh negatif ini. Bayangin aja, mereka bisa aja terpapar judi online tanpa sengaja. Misalnya lewat iklan yang muncul tiba-tiba. Iklan-iklan ini seringkali muncul di aplikasi atau situs yang mereka kunjungi. Apalagi, beberapa aplikasi game online juga ada yang menyediakan fitur top-up dengan metode pembayaran yang terhubung ke platform judi online. Waduh, bahaya banget kan? Ini bisa jadi pintu masuk yang tidak disadari. Makanya, penting banget buat kita semua, terutama para orang tua, untuk lebih waspada dan mengawasi aktivitas anak-anak di dunia maya. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai deh anak-anak kita terjerumus ke dalam bahaya judi online. Kita harus selalu waspada dan peduli. Ingat, judi online itu nggak ada untungnya. Yang ada malah bikin kita rugi besar. Yang ada malah rugi dan sengsara. Uang yang kita keluarkan tidak akan kembali. Mendingan uangnya ditabung atau diinvestasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya nggak? Banyak cara lain yang lebih positif untuk menggunakan uang kita. Yuk, kita jaga diri dan keluarga kita dari bahaya judi online. Bersama-sama, kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi. Nggak cuma gampang diakses, berkesan kan? Kebersamaan dengan orang terdekat lebih berarti. Yuk, kita bijak dalam menggunakan waktu dan uang kita. Manfaatkan dengan baik. Jangan sampai deh kita terjerumus ke dalam lubang hitam judi online yang bisa menghancurkan masa depan kita. Masa depan kita terlalu berharga. Ingat, judi online itu nggak ada untungnya. Yang ada hanya kerugian. Yang ada malah buntung dan sengsara. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mendingan uangnya ditabung atau diinvestasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya nggak? Pilihan yang lebih bijak dan menguntungkan. Bab 3. Iming-iming bonus. Kawan detik ensiklopedia, siapa sih yang nggak suka bonus? Bonus itu selalu bikin hati senang dan semangat kan? Apalagi kalau bonusnya gede dan gampang didapat. Rasanya seperti rezeki nomplok yang datang tiba-tiba. Nah, situs judi online ini pinter banget deh manfaatin keinginan manusia. Mereka tahu betul cara menarik perhatian kita. Mereka ngasih iming-iming bonus yang menggiurkan, kayak kredit gratis, cashback, atau hadiah-hadiah menarik lainnya. Semua itu terlihat sangat menguntungkan. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menarik pengguna baru dan bikin pengguna lama betah main. Mereka ingin kita terus-terusan bermain. Bayangin aja, baru daftar langsung dapat bonus gede. Siapa yang gak tergiur dengan tawaran seperti itu? Rasanya kayak nemu duit di jalan. Seneng banget pasti. Seolah-olah keberuntungan sedang berpihak pada kita. Tapi jangan terlena dulu kawan-kawan. Bonus-bonus ini sebenarnya jebakan. Ada banyak hal yang harus kita waspadai. Tujuan utamanya adalah untuk bikin kita ketagihan dan terus-terusan main. Mereka ingin kita terjebak dalam siklus permainan yang tak ada habisnya. Ibarat pepatah, ada gula,
Ada semut. Semakin banyak bonus yang ditawarkan, semakin banyak orang yang tergiur untuk main judi online. Semakin banyak bonus yang ditawarkan, semakin banyak orang yang tergiur untuk main judi online. Mereka tahu betul cara memanfaatkan kelemahan kita. Padahal, di balik bonus-bonus itu, ada bahaya yang mengintai. Kita harus selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bonus biasanya ribet dan susah dipenuhi. Banyak sekali aturan yang tersembunyi di balik tawaran menarik itu. Belum lagi, risiko kecanduan dan kerugian finansial yang jauh lebih besar. Kita bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Jadi, jangan mudah tergiur dengan iming-iming bonus yang ditawarkan situs judi online. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Ingat, nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Semua pasti ada harganya. Kita harus selalu berhati-hati. Daripada ngarep bonus yang belum tentu didapat, mendingan kita fokus aja cari penghasilan yang halal dan baik. Setuju kan? Lebih baik kita bekerja keras dan mendapatkan hasil yang pasti. Yuk, kita jadi generasi muda yang cerdas dan gak mudah tergiur dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik dengan keputusan yang bijak. Bab 4. Anonimitas. Kawan Detik Ensiklopedia. Salah satu faktor yang bikin judi online makin marak adalah faktor anonimitas. Di dunia maya, orang bisa sembunyi di balik akun palsu, pakai nama samaran, dan gak perlu nunjukin identitas asli. Nah, kondisi ini dimanfaatin banget sama para penjudi online. Mereka jadi lebih berani dan gak sungkan untuk bertaruh dalam jumlah besar. Kayak pepatah bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Di dunia nyata, mereka mungkin orang biasa-biasa aja. Tapi di dunia maya, mereka bisa jadi siapapun yang mereka mau. Kayak superhero yang punya kekuatan super, tapi sayangnya kekuatan supernya dipakai buat judi. Anonimitas ini juga yang bikin judi online susah dilacak sama aparat hukum. Bayangin aja kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Makanya nggak heran kalau kasus judi online masih sulit diberantas. Tapi ingat kawan-kawan, meskipun terkesan aman dan anonim, judi online tetaplah perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial. Jangan sampai deh kita terjerumus ke dalam dunia hitam ini. Lebih baik kita fokus aja sama hal-hal positif yang bisa mengembangkan diri dan bermanfaat bagi orang lain. Setuju kan? Yuk, kita jaga diri dan keluarga kita dari bahaya judi online. Bab 5. Kemajuan teknologi keuangan. Kawan Detik Ensiklopedia, nggak bisa dipungkiri kalau kemajuan teknologi juga punya andil dalam perkembangan pesat judi online. Dulu, transaksi judi harus dilakukan secara tunai, ribet, dan berisiko ketahuan. Tapi sekarang, dengan adanya sistem pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, dan bahkan cryptocurrency, transaksi judi online jadi semudah beli pulsa. Cukup klik-klik di smartphone, dalam hitungan detik, uang sudah berpindah tangan. Kemudahan transaksi ini tentu aja bikin judi online makin diminati. Orang jadi nggak perlu repot-repot bawa uang tunai dalam jumlah besar. Semuanya serba praktis, cepat, dan mudah. Kayak mie instan, tinggal seduh, langsung jadi. Tapi, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang mengintai. Kemudahan transaksi bikin orang jadi lupa diri dan gampang terjebak dalam lingkaran setan judi online. Makanya, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai deh, teknologi yang seharusnya memudahkan hidup kita, malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Yuk, kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Waspadalah! Gimana kawan Detik Ensiklopedia? Sekarang udah pada ngerti kan? Hubungan judi online sama top-up game itu kayak hubungan gue sama mantan, rumit dan bikin pusing. Intinya, judi online ini bahaya banget, apalagi buat anak muda yang masih labil kayak gue dulu. Makanya gue harap banget, setelah nonton video ini, kalian bisa lebih waspada dan gak gampang tergiur sama iming-iming judi online. Ingat, di balik kesenangan semu, ada bahaya besar yang mengintai. Mendingan uangnya ditabung buat beli boba setahun. Iya nggak? Oke deh, kayaknya segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa nambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang sadar bahaya judi online. Sampai jumpa di video selanjutnya.